Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya dengan nama Nur Nafiia, ya, nama channel saya. Kemudian saya sebagai dosen di Universitas Islam Lamongan dan saya mempunyai usaha dengan nama Nayafada Akademik. Nanti bisa di browsing browsing dengan nama nayafadaacademic.com. Jasa tersebut terkait pembelajaran atau kursus online, ya, kursus tatap muka online. Riwayat pendidikan saya, S1 saya di Universitas Islam Lamongan. Saat ini saya juga menempuh S3 di ITS sejak tahun 2019, S2 saya di STTS. Beberapa penelitian saya nanti bisa dicek di Google Scholar, langkahnya browsing dulu Scholar. Nah, terus buka Google Scholar-nya, kemudian search dengan nama Nur Nafiia. Nah, ini nanti akan muncul. Nah, cek yang di sini. Beberapa penelitian saya pastinya ada di sini. Kalau dari saya terbitnya mulai dari 2015, ya. Saya mau melakukan publikasi itu mulai dari tahun 2015. Nanti bisa di search, ya. Terus beberapa aplikasi yang pernah saya upload di Play Store ada dua. Yang satu sudah expired, yang satu terkait prediksi produksi hasil panen kacang hijau. Tapi karena sejak 2018, ya, sudah nggak ada kalau di search. Yang kedua terkait status balita. Aplikasi tersebut yaitu menentukan ini termasuk status beratnya bagaimana, status tingginya bagaimana. Balita itu usia dari 1 sampai 5 tahun. Terus aplikasi yang lain itu saya submit di GitHub. Nanti bisa di-search dengan nama Nurna. Buku yang pernah saya publikasikan atau terbitkan ada 3. Terkait kecerdasan buatan, yang pertama. Yang kedua terkait pengolahan citra digital. Yang ketiga terkait data mining. Langsung saja. Kali ini saya akan membahas terkait bagaimana menyimpan, ya, hasil model CNN. Baik itu dalam CNN yang saya maksud di sini konvolusi neural network, ya, dimana tema yang saya lakukan di sini terkait mengklasifikasi citra, ya, mengklasifikasi citra. Nah, saya simpan modelnya itu dalam bentuk H5 dan TF-flat. Apa bedanya? Model yang untuk H5 ini digunakan untuk di web, karena yang pernah saya buat itu untuk Django, ya, untuk framework Django. Jadi framework Django. Kalau penulisan saya ada yang salah, mohon dikoreksi dan mohon maaf sebelumnya. Nah, sedangkan yang model kedua yaitu model TF-Lite ini digunakan untuk mobile Android, ya. Jadi saya mau membuat sejenis penjelasan atau langkah-langkahnya, ya, langkah-langkahnya. Yang pertama, ya, siapkan dataset. Karena saya temanya citra, ya, citra, ya, dataset citra, maaf ini kurang spasi, dan upload di Google Drive. Loh, kenapa kok harus pakai diupload di Google Drive? Ya, karena nanti saya ini online, ya, online untuk proses trainingnya online di Colab, ya, di Colab. Jadi data yang saya punya, contoh, ya, karena saya terkait pneumonia ini sudah saya publikasikan, bisa dicek di IEEE dengan judul, kalau di Scholar belum ada, ya, di Scholar insya Allah belum terdetek karena baru sekitar 2 hari, yaitu lung X-ray
enhancement pneumonia. Set aja dulu. Sebentar, saya judulnya belum ya, sebentar, saya maaf ya, tadi belum sempat saya ini, sebentar, aplikasi saya, tapi sudah masuk di IEEE, cuma saya lupa judulnya. Sebentar, seingat saya ada lung X-ray gitu, pneumonia enhancement. Sebentar ya, masih proses. Nah ini saya set aja, saya browsing. Belum masuk juga. Bentar, saya lengkapi. Belum masuk. Nah ini, oh maaf, ini di YouTube saya ya. Intinya itu sudah masuk di IEEE, cuma kemarin linknya belum sempat saya copy ya. Jadi di sini, nah saya mau ngasih tutorialnya. Nah, data yang saya punya itu saya ambil dari Kaggle. Datanya saya download dari Kaggle, dataset ini. Dataset saya download dari Kaggle. Ya, terus kemudian saya upload di sini Google Drive. Saya sesuaikan, kalau di Google Drive-nya itu ada training sama tes sama validasi ya, seingat saya gitu. Tapi yang saya pakai hanya training sama tes, jadi saya upload 2 folder ini gambarnya. Nah ini kalau saya klik ya, ini ada 2 kelas ya, normal sama pneumonia. Oke, sudah. Kemudian yang tes juga sama, saya upload. Nah, ini. Saran saya kalau ngupload di dalamnya folder collab. Nah, kan waktu kita buka Google Drive itu kan nanti kalau kita sudah pernah membuat file IPYNB maka ada folder collab notebook lah. Maka saran saya di upload di sini, buat folder sendiri, misalkan terkait tema pneumonia ya udah pneumonia. Oke, buat folder dulu, terus upload di sini. Setelah selesai, buat file IPYNB. Jadi ini membuat file dulu, membuat file IPYNB untuk melakukan training CNN. Oke, terus bentar ya, saya tunjukkan filenya. Ini sudah saya jelaskan, file ada training, ada tes, itu sih yang kita upload. Kemudian kita buat file ini, training CNN. Ini kita buat, nanti rangkanya klik kanan, new, terus di sini ada pilihan lainnya. Nah ini kalau kita scroll ya, sebentar saya agak ke atas. New, nah ini ada Google Colab, nanti klik terus buat. Nah kayak gini, ini sudah. Nah biar kita bisa mengakses file yang ada yang kita punya, maka langkah pertama di video saya sebelumnya juga ada. Silakan masuk ke Google Drive, ini langkah pertama. Jadi masuk dulu ini untuk pindah ke Google Drive untuk mengakses file yang kita upload tadi, file gambar ya. Setelah kita ini masukkan kode, nanti di sini ada kode untuk melakukan verifikasi. Jadi nanti ada link, kemudian masukkan kode, udah. Nah, baru kita import semua yang kita butuhkan. Beda ya antara nanti kalau kita menggunakan TensorFlow sama Keras, beda ya. Harus benar-benar dibedakan. Taunya dari mana? Ini saat kita membuat modelnya. Karena ada 2 cara, bisa menggunakan TensorFlow, bisa menggunakan Keras ya. Kalau ini saya menggunakan TensorFlow ya, ini saya menggunakan TensorFlow. Oke. Terus setelah kita import yang kedua, kemudian kita ngakses filenya.
yaitu file training. Ada di folder mana? Lengkapi, tulis lengkap kayak gini: konten, Google Drive, My Drive, Colab, Notebook. Nah, saya tadi di folder Phenomania, kemudian yang data training ada di folder mana? Tadi saya buat folder train kayak gini. Nah, ini ya. Nah, ada folder train. Ini di folder Phenomania. Di dalamnya Colab, Notebook, di dalamnya drive saya. Jadi ini konten, G Drive itu Google Drive. Jadi ini untuk akses ke Google Drive kita. Terus My Drive kita, Colab Notebook, di folder Colab Notebook, di dalam folder Phenomania, di dalam folder train. Yang validasi juga sama, saya buat kayak gini. Sudah. Kemudian ini hanya untuk menentukan berapa jumlah training yang kita lakukan, berapa jumlah gambar yang mau kita training, berapa kali epochnya, gitu. Nah, karena gambar saya itu RGB, nih ya, maka saya tulis 3. Nah, sudah. Kemudian kita buat modelnya, nih ya, buat model yang kita buat, saya tulis ya, model dibuat, kurung buka, saya menggunakan TensorFlow ya, karena beda ya caranya, harus benar-benar paham bahwa antara yang TensorFlow itu caranya kayak apa, Keras kayak apa, itu ada sendiri. Kalau kita browsing, insya Allah lengkap ada penjelasannya, langsung di websitenya Keras ataupun TensorFlow ya, saran saya untuk belajarnya. Saya kasih penjelasan di sini, maaf, yaitu langsung keras.org insya Allah ya. Sebentar saya cek. Keras. Nah, ini Keras IO, maaf ya. IO. Kalau TensorFlow TensorFlow.org. TensorFlow.org. Beda ya caranya. Kalau mau belajar lebih detail, maaf, bisa dipelajari secara detail sendiri. Setelah selesai buat model, ini melakukan training. Ini saya lakukan training. Dimana nanti ada proses berapa kali ya, ini ada penjelasannya. Kalau misalkan mau dibuat apa, misalkan mau dibuat lagi, misalkan di training lagi ya monggo ya, tapi ini saya nggak lakukan training. Tadi lumayan agak lama ya, sekitar 1 jam ini trainingnya. Terus nah, inilah proses untuk menyimpan model. Nah, ini model yang kita simpan itu ada yang model.pb. Apakah perlu pakai PB? Tergantung ya. Kalau saya tadi tidak perlu dipakai, ini PB tidak perlu saya pakai. Jadi hanya saya simpan aja, tidak apa-apa. Nah, yang penting ini model.h. Jadi model.h langkahnya tulis saja model.save, langkahnya cukup tulis model.save. Kemudian mau disimpan di mana, harus lengkap ya. Kalau misalkan di folder Phenomania ya udah di folder Phenomania kayak gini. Nah, nanti terus muncul kayak ini model.h ini ya. Selanjutnya kalau mau nyimpen, jadi kalau mau menyimpan model.h ya ini model.save, ini untuk nyimpen yang H. Ini foldernya, lokasi folder, terus nama filenya model.h5 kayak gini. Ini langkahnya. Terus saran saya, kalau mau menyimpan modelnya lakukan secara online, karena yang TF-Lite itu saya sudah pernah nyoba, nggak bisa kalau offline. Yang TF-Lite, kalau yang model.h5 ini bisa offline. Nah, ini bisa offline. Saya sudah pernah nyoba yang offline. Tapi yang ini wajib online karena saya sudah nyoba yang offline nggak bisa. Nah, untuk nyimpan ke TF-Lite langkahnya, model yang kita simpan tadi itu dibuka, di load lagi. Ini kita buka, kita load, terus ini ada perintah ini. Nah, ini terus maaf ya, saya nah kayak gini, saya tulis lengkap. Nah, kayak gini. Panjang ya Bu. Nah, ini saya tulis langsung aja kayak gini, lokasi folder, biar enggak panjang-panjang. Nah, kayak gini. Jadi caranya untuk nyimpan ke TF-Lite ini nanti langsung
ada filenya. Nah, ini filenya, ini template-nya. Terus ini saya hanya bisa melakukannya secara online ya, bisanya hanya online, maaf, bisa online saja. Kalau offline-nya enggak bisa, ini bisa offline atau online, ini bisa kedua-duanya saya, online ataupun offline. Tapi yang kalau ini hanya bisa online, saya offline berkali-kali padahal code-nya sama tapi nggak berhasil, karena mungkin beda versi TensorFlow-nya ya. Mungkin TensorFlow yang ada di sini yang di Colab itu update sesuai kebutuhan, sedangkan yang saya pakai mungkin waktu nginstal di offline-nya itu mungkin tidak sesuai, misalkan versinya yang saya pakai mungkin 2 atau 3, nah itu mungkin beda. Nah, ini langkah untuk menyimpan file atau model H5 dan TF-Lite dari training CNN. Jika penjelasan saya terlalu cepat atau ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.